Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak serta teman-teman sekalian. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan Alif, Najwa, Imam, Yosi, Rizky, dan juga Kayla. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai siklus air, evaporasi, serta sedimentasi. Untuk yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian siklus air. Nah, siklus air menggambarkan di mana air berada di bumi dan bagaimana ia bergerak. Air juga tersimpan di atmosfer, di permukaan tanah, dan di bawah tanah. Air dapat berwujud cair, padat, maupun gas. Nah, pada air yang berwujud cair, itu terdapat berupa air tawar maupun air asin. Kemudian kita masuk ke dalam komponen penting dari siklus air. Nah, yang pertama, uap air merupakan penyerap utama di atmosfer, baik radiasi gelombang pendek dan juga gelombang panjang. Air cair di atmosfer merupakan hasil kondensasi, kemudian evapotranspirasi adalah aliran balik air dari laut permukaan bumi di atmosfer dan menyediakan panas laten flux dari permukaan. Selanjutnya, kelembaban tanah mempengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah. Dan vegetasi juga dapat menyerap air dari lapisan tanah yang dalam dan mempengaruhi siklus diurnal dan musiman evapotranspirasi. Selanjutnya, pada lapisan salju memiliki karakteristik khusus, yaitu salju dapat terakumulasi, albedonya tinggi, dan suhu permukaannya tidak akan naik di atas 0 derajat Celcius sampai saljunya mencair. Kemudian, air tanah berkontribusi terhadap limpasan, terutama pada musim kemarau, dan limpasan ini mengembalikan air ke laut. Nah, yang terakhir, lautan juga merupakan subsistem utama dari sistem perairan global ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Dan proses dalam siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Adalah proses penguapan air yang mengubah air menjadi uap air ke lapisan atmosfer bumi. Yang mengalami proses evaporasi biasanya adalah danau, waduk, sungai, dan lautan. Tahap yang kedua ada transportasi. Transportasi juga merupakan proses penguapan alias evaporasi. Bedanya, proses ini tidak terjadi pada danau, namun terjadi pada makhluk hidup yakni tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah evapotranspirasi adalah jenis evaporasi pada lahan terbuka yang ditumbuhi oleh tanaman, baik itu tanaman liar atau tanaman yang ditanam dengan sengaja oleh manusia. Selanjutnya, tahap keempat adalah sublimasi. Adalah proses perubahan es menjadi uap ke atmosfer. Normalnya, es ini harus mencair dulu sebelum kemudian menguap ke udara. Namun uniknya, di proses sublimasi ini, es tidak mencair, melainkan langsung menguap sebagai gas di udara. Selanjutnya yang kelima adalah kondensasi. Kalau di tahap lainnya, air berubah menjadi uap, maka di proses kondensasi justru air berubah menjadi partikel es berukuran sangat kecil sehingga tidak terlihat oleh mata manusia. Yang keenam adalah adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan awan. Awan yang tercipta dari uap air akan berpindah dan menyebar ke berbagai arah karena arus angin dan juga tekanan udara. Yang selanjutnya adalah presipitasi adalah proses di mana awan akan kembali mencair dan jatuh ke permukaan bumi. Proses ini terjadi karena awan terpengaruh oleh suhu udara dan akhirnya kembali mencair. Nah, tahap yang selanjutnya atau yang kedelapan adalah run-off, adalah tahapan di mana air akan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Biasanya ketika hujan turun, sehingga air akan kembali ke tanah dan menjadi berkah bagi tumbuhan-tumbuhan di bumi. Selanjutnya, yang kesembilan adalah infiltrasi, adalah pergerakan air tetapi bukan dari tempat yang lebih tinggi ke lebih rendah, seperti pada tahap run-off, melainkan ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Selanjutnya ada kegunaan air bagi makhluk hidup. Air adalah salah satu elemen penting bagi kehidupan makhluk di bumi. Sebagai zat yang paling melimpah di planet ini, air memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan hidup, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya itu pengertian evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan yang dialami dari air yang awalnya bentuk cair menjadi gas. Sementara itu, proses evaporasi adalah bagian penting dalam siklus hidrologi alias siklus air. Misalnya saat kita menjemur baju, memasak air, hingga turun hujan, semuanya adalah contoh-contoh dari proses evaporasi. Faktor yang mempengaruhi evaporasi. Yang pertama, suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap laju penguapan dengan meningkatkan energi kinetik molekul dalam cairan yang dapat meningkatkan jumlah molekul yang cukup energik untuk mengatasi gaya tarik antar molekul dan menjadi uap. Yang kedua, kelembapan. Hal ini adalah ukuran jumlah air uap yang sudah ada di udara. Yang ketiga, tekanan.
Tekanan dapat mempengaruhi laju penguapan dikarenakan udara di sekitar cairan berpengaruh terhadap keseimbangan antara fase cair dan fase gas. Yang keempat, kadar air atau kelembapan relatif yang sangat mempengaruhi laju penguapan karena perbedaan konsentrasi antara uap air di permukaan cairan dan di udara, serta tekanan uap di udara. Yang kelima, luas permukaan mempengaruhi laju penguapan karena penguapan adalah proses di mana molekul-molekul di permukaan cair berubah menjadi gas dan meninggalkan permukaan cair. Dan yang terakhir, konduktivitas termal yang mempengaruhi laju penguapan karena mempengaruhi seberapa cepat energi panas dari sumber eksternal dapat diubah menjadi energi yang diperlukan untuk proses penguapan. Selanjutnya adalah dampak evaporasi. Adapun dampaknya yang pertama itu dampak positif, yang membuat pakaian dijemur menjadi kering, merupakan siklus air yang menyebabkan terjadinya hujan, membantu mengeringkan bahan makanan, mengeringkan badan setelah mandi, dan mengeringkan keringat setelah berolahraga, dan sebagainya. Dan dampak negatifnya yaitu tubuh kekurangan air untuk diserap, sungai mengering, sawah dan lahan pertanian mengering, dan yang terakhir adalah menurunkan kelembaban udara sehingga bisa merusak kulit. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, sedimentasi. Sedimen adalah produk disintegrasi dan dekomposisi batuan. Disintegrasi mencakup seluruh proses di mana batuan yang rusak atau pecah menjadi butiran-butiran kecil tanpa perubahan substansi kimiawi. Untuk mengatasi tingginya sedimentasi di daerah aliran sungai das, maka yang perlu dilakukan adalah mengurangi laju erosi tanah yang terjadi di das tersebut. Selanjutnya, fenomena siklus hidrologi. Ada dua. Yang pertama, pada konsep kuno, kondisi siklus hidrologi merupakan suatu yang terbangun atau diberikan secara alamiah. Yang kedua, pada konsep modern menyatakan bahwa aktivitas manusia sangat berpengaruh terhadap kondisi siklus hidrologis. Jenis sedimentasi ada dua. Yang pertama berdasarkan proses endapannya, terdiri atas sumber yang sama berdasarkan prosesnya. Misalnya sedimen akuatis, sedimen marin, sedimen aeolis, dan sedimen glasial. Kemudian jenis sedimen yang kedua yaitu berdasarkan lokasi endapannya. Misalnya jenis sedimen terretris, sedimen fluvial, sedimen limnis, sedimen marin, dan sedimen lacuris. Adapun dampak dari sedimentasi yaitu yang pertama dampak positif, misalnya kandungan mineralnya dapat menyuburkan biota-biota di sekitarnya. Contoh lain lagi, endapan pasir dapat dimanfaatkan sebagai bahan material bangunan, munculnya bentang alam baru yang indah, serta adanya penghalang pantai sehingga dapat membantu mengurangi risiko terjadinya abrasi. Kemudian ada dampak negatif, misalnya terjadinya pendangkalan saluran sungai yang diikuti oleh kenaikan permukaan air laut sehingga berisiko terjadinya bencana banjir. Kemudian, jika pasokan sedimen dari hulu terlalu sedikit, maka akan mengakibatkan erosi dan dapat membuat bangunan-bangunan seperti pilar jembatan atau tebing mengalami longsor atau degradasi. Baik, itu dia penyampaian kami mengenai materi siklus air, evaporasi, serta sedimentasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bapak serta teman-teman sekalian. Tandanya jempol muka kalau mulai merekam. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja kelompok kami tentang siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Baiklah, sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang, yaitu ada Nabila Fatihah Syadika, Nevalisca Anandita Alexandria, Olivia Maria Vianney, Muafidatul Adima, Muhammad Husni Mubarak, dan Helmi Pratiwi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu siklus air yang akan dibawakan oleh Muafidah. Baik, saya akan menjelaskan tentang siklus air. Nah, siklus air adalah siklus air yang tidak berkesudahan dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer. Siklus air global terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di bentang alam. Siklus ini ditutup oleh aliran air antara waduk-waduk. Nah, berikut ini proses
dari siklus air. Oke, selanjutnya bakal dibawakan oleh Nabila tentang komponen penting dari siklus air. Baik, beberapa komponen penting dari siklus air. Yang pertama ada uap air, merupakan penyerap utama radiasi gelombang pendek dan gelombang panjang di atmosfer. Yang kedua yaitu air cair di atmosfer, merupakan hasil dari kondensasi awan secara signifikan memengaruhi fluks radiasi di atmosfer dan permukaan bumi. Yang ketiga yaitu evapotranspirasi, merupakan aliran balik dari air ke permukaan bumi ke atmosfer dan menyediakan fluks panas laten dari permukaan. Yang keempat yaitu kelembaban tanah, mempengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah karena kurangnya ketersediaan air yang menekan evapotranspirasi dan mengubah albedo ke permukaan. Oke, akan dilanjutkan oleh Neva. Baik, yang kelima adalah vegetasi. Vegetasi artinya mengalirkan air dari lapisan tanah yang dalam dan mempengaruhi siklus evapotranspirasi diurnal dan musiman. Yang keenam adalah penutupan salju. Permukaan salju biasanya mengurangi kekasaran aerodinamis sehingga dapat juga memiliki efek dinamis pada sirkulasi atmosfer. Yang ketujuh, air tanah berkontribusi terhadap limpasan, terutama selama musim kemarau. Yang kedelapan adalah limpasan mengembalikan air ke laut. Jumlah air yang dibawa oleh sungai lebih kecil daripada yang dibawa oleh atmosfer dan laut, tetapi tidak dapat diabaikan. Limpasan ke laut penting untuk keseimbangan air tawar dan salinitas laut. Yang kesembilan adalah lautan. Lautan merupakan subsistem utama dari siklus air global. Meskipun hidrologi klasik secara tradisional telah mengecualikan proses-proses samudera, siklus hidrologi global tidak pernah tertutup tanpanya. Sirkulasi samudera membawa sejumlah besar energi dan air. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi evaporasi yang akan dibawakan oleh Olive. Baik, evaporasi atau penguapan yaitu transisi fase dari air cair menjadi uap. Istilah penguapan merujuk pada perubahan air dari fase cair ke uap, sementara transpirasi merujuk pada penguapan air melalui daun tanaman. Penguapan dapat terjadi di permukaan maupun di bawah tanah. Istilah evapotranspirasi menggabungkan kedua proses tersebut terutama dalam konteks vegetasi dan tanah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi laju evaporasi, yang pertama suhu. Semakin tinggi suhu, semakin cepat evaporasi terjadi. Kedua, kelembapan udara. Udara yang lebih kering akan mempercepat evaporasi. Ketiga, kecepatan angin. Angin akan membawa uap air dari permukaan sehingga mempercepat evaporasi. Keempat, luas permukaan air. Semakin luas permukaan air, semakin cepat evaporasi berlangsung. Yang terakhir, tekanan atmosfer. Pada tekanan rendah, evaporasi akan lebih cepat. Selanjutnya, materi sedimentasi yang akan dibawakan oleh Helmi. Baik, sedimentasi adalah proses di mana partikel tanah terkikis dan diangkut oleh air yang mengalir atau media pengangkut lainnya dan diendapkan sebagai lapisan partikel padat di badan air seperti waduk dan sungai. Untuk penyebab sedimentasi ada dua. Yang pertama ada penyebab alami, yaitu geomorfologi. Geomorfologi adalah konfigurasi permukaan tanah dan ini mencangkup lokasi, ukuran, dan bentuk fitur fisik seperti bukit, pegunungan, lembah, sungai, dan danau. Selanjutnya, hidrologi berkaitan dengan air di bumi, distribusinya, dan fenomenanya. Dan selanjutnya, geologi. Pembangunan bendungan dan waduk menyebabkan lebih banyak gangguan terhadap kondisi alam dibandingkan dengan operasi teknis sipil lainnya. Selanjutnya, karakteristik tanah. Jenis tanah dan sifat-sifatnya seperti porositas dan permeabilitas dapat menyebabkan atau mengakibatkan erosi di dalam dan di sekitar waduk. Untuk penyebab antropogenik, ada beberapa juga. Yang pertama ada praktik pengolahan tanah. Praktik pengolahan tanah yang salah dapat menyebabkan tanah menjadi gembur sehingga menyebabkan pencucian lapisan atas tanah. Yang kedua ada penggembalaan dan yang berlebihan. Terlalu banyak merumput pada vegetasi
oleh hewan dapat menyebabkan tanah di suatu area terpapar sehingga menyebabkan erosi. Dan yang terakhir ada penambangan dan penebangan. Kegiatan pertambangan dapat menyebabkan erosi karena pengikisan permukaan tanah melalui survei dan penggalian. Penebangan adalah proses menebang pohon, prosesnya dan memindahkannya ke suatu lokasi yang diangkut. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya bersama teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai siklus air, evaporasi, dan sedimentasi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nazwa Nabila Putri Sahar, terus saya sendiri, Kaila Hairunisa Kamil, ada Wina Aulia Safri, ada Andi Tendri Umilda, ada Hanum Salsabila Bawono, dan ada Jainatri Mutiara Pataran. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kepada teman-teman saya persilahkan. Oke, materi pertama itu ada siklus air, di mana siklus air disebut juga sebagai siklus hidrologi yang menggambarkan pergerakan air secara terus-menerus pada di atas dan di bawah permukaan bumi. Siklus air meliputi proses fisik seperti penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, limpasan permukaan, dan aliran bawah permukaan. Variabel yang termasuk adalah curah hujan, evapotranspirasi, kelembaban tanah, penyimpanan air, danau, salju, gletser, dan air laut. Dapat diekstrasi, disimulasikan, dan diambil dengan menggunakan teknik penginderan jauh. Selanjutnya yaitu adalah curah hujan adalah salah satu variabel terpenting dalam hidrologi, meskipun penekanan hujan dan radan berbasis darat mengukur curah hujan secara langsung dengan akurasi yang relatif tinggi. Namun, keduanya memiliki keterbatasan yang melekat, seperti distribusi yang tidak merata dan cakupan spasial yang terbatas. Evapotranspirasi termasuk penguapan, transpirasi, dan intersepsi curah hujan oleh vegetasi, merupakan salah satu variabel flux yang paling penting dalam siklus air dan berperan penting dalam memantau penggunaan air konsumtif. Baik, selanjutnya, kelembapan tanah merupakan faktor kunci yang mengendalikan interaksi antara permukaan tanah dan atmosfer. Kelembapan tanah dapat mempengaruhi berbagai proses seperti limpasan permukaan, drainase tanah, penguapan vegetasi, penyerapan karbon, dan pembekuan pencairan tanah. Maka, kelembapan tanah menjadi komponen penting dalam neraca air dan energi. Danau sangat sensitif terhadap osilasi iklim, menjadikannya pembawa informasi penting dalam mengungkapkan respon regional terhadap perubahan iklim global. Salju berperan penting dalam proses hidrologi global seperti ketersediaan air, limpasan sungai, dan pengisian ulang air tanah, terutama di wilayah kering dan semi kering di mana pencairan salju menjadi sumber utama pasokan air. Kriosfer adalah wilayah yang paling sensitif terhadap perubahan iklim global. Berbagai instrumen penginderaan jauh telah digunakan untuk memantau perubahan glester global dalam hal volume dan massa glester, panjang lidah es dan tutup anes, dan kecepatan permukaan es. Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh penelitian siklus air penginderaan jauh global adalah kurangnya pengemataan yang cukup yang mengakibatkan terbatasnya pemahaman ilmiah dalam proses kritis perubahan global. Untuk mengatasi masalah ini dapat memperdalam pemahaman siklus air global dan juga meningkatkan kemampuan untuk mengatasi perubahan iklim.
Selanjutnya yaitu ada evaporasi, di mana evaporasi yaitu penguapan sebagai komponen meteorologi utama dari siklus hidrologi, memainkan peran kunci dalam studi perubahan iklim dan sumber daya air di wilayah beriklim kering dan semi kering. Meskipun ada metode empiris yang tersedia untuk memperkirakan penguapan, kinerjanya tidak memuaskan karena penguapan merupakan proses insidental, non-linear, kompleks, dan tidak stabil, sehingga sulit untuk memperoleh rumus berbasis fisika yang akurat untuk mewakili semua makna fisik yang terlibat. Selanjutnya, faktor utama yang mempengaruhi penguapan dari permukaan air terbuka adalah penyediaan energi untuk menyediakan panas laten penguapan. Radiasi matahari sebagai sumber utama energi panas dianggap dalam metode energi. Menurut teori kekekalan energi, bahwa jumlah energi yang sampai ke satu permukaan harus sama dengan jumlah energi yang meninggalkan permukaan yang sama. Laju penguapan dapat dihitung dengan metode aerodinamika jika pasokan energi tidak terbatas dan dengan metode neraca energi jika transportasi uap tidak terbatas. Namun, biasanya kedua faktor ini bersifat terbatas, sehingga diperlukan kombinasi dari kedua metode yang disebut metode kombinasi. Baik, materi selanjutnya adalah sedimentasi. Sedimentasi adalah proses utama untuk menghilangkan material partikulat dari kolam air dan merupakan penentu penting yang menjelaskan stabilitas ekosistem perairan. Sedimentasi merupakan proses utama yang menghilangkan material partikulat dari kolam air dan merupakan faktor penting yang menentukan stabilitas ekosistem perairan. Sedimentasi partikel organik memicu proses geokimia hipodinamion dan sedimen dasar dan menentukan tingkat penguburan nutrisi dan polutan. Penurunan besar permukaan air dalam beberapa tahun terakhir mempengaruhi proses respensi partikel dan translokasi lepas pantai yang menyebabkan dampak spesifik lokasi yang menonjol pada resim sedimentasi. Baik, untuk kesimpulan, siklus air disebut juga sebagai siklus hidrologi yang menggambarkan pergerakan air secara terus-menerus pada di atas dan di bawah permukaan bumi. Evaporasi adalah proses di mana air dari permukaan tanah, laut, atau badan air lainnya berubah menjadi uap air akibat pemanasan oleh matahari. Sedangkan sedimentasi adalah proses di mana partikel-partikel kecil seperti tanah, pasir, atau mineral yang terangkat dari permukaan tanah melalui proses erosi. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, mungkin akan kita bahas pada saat proses pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.